sampai pada puncaknya. Ompek boleh Februari 2020 ompek manonan dicoblos pun bertanya ke boleh. Kita mesti punya data berapa jamaah awak. Jangan sampai susu punya sapi tapi kambing punya nama. Susu apa? Susu kambing padahal punya. Paham? Apanya paham? Masyarakat awak uang perti, ayahnya uang perti, amaknya uang perti, tapi suaranya diambil uang lain. Semangka luar hijau, dalam merah. Paham? Itulah maka uang bongi kamu. Sebab apa? Sebab ambo bicara masalah politik. Kenapa Ustaz Somad bicara politik? Ambo tidak ada kepentingan politik. Ambo tidak ingin jadi apapun. Ambo sampai mati tetap jadi ustaz. Amin. Datuk Seri Ulama Setia Negara, Ulama Indonesia, kepada yang kami muliakan Abuya Profesor Dr. Haji Abdul Somad, LCMA, dengan ini kami jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Minyak balam untuk berkusuk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jemaah terlalu khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap di kota Batak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah tidak dapat kue kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah telah ponek banyak sambutan. Apa ya kau salam 3 kali? Apanya salam 3 kali? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama salasan. Nabi kalau mengucapkan salam, ini ucapkan salam 3 kali. Buka dalam Sahih Bukhari. Di tempat lain belum pernah mengucapkan salam 3 kali. Di Perti kalau salam 3 kali. Sebab apa? Kalau di tempat lain nambah salam 3 kali orang bertanya, apa nih? Mana dalilnya? Tapi di Perti anak-anak santri lah tahu saudara. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu kita mengenalkan ke anak-anak awak supaya jangan sampai salah adab, salah tata krama, tak sopan santun kepada orang-orang tua. Laisa minna, kata Nabi, bukan golongan kami. Man lam yarham shaghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak ketek, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat pada orang tua, tidak sayang pada anak ketek, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo sayang kepada anak-anak ketek, santri-santri awak dari pondok pesantren madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Beulah. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Jadi ambo kenalkan kepada anak-anak ambo, kepada santri-santri, nan sebelah paling topi kok ketua PD. Kalau tingkat kabupaten PC, kalau tingkat provinsi PD. Kalau yang Aceh itu ketuanya namanya Bapak Doktorandus Haji Sarfi Hutauruk. Mesti dinge. Kalau yang tingkat provinsi namanya
Datuk Gamal Abdul Nasir. Kok kalau yang tingkat Kabupaten Kampar namanya Buya Haji Muhammad Abdi LCMA. Bisa diingat? Iko akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Supaya anak-anak awak kau tahu, yang sampainya tidak tahu. Nanti sebelah Pak Ketua, Datuk. Datuk itu gelar dari lembaga adat Melayu. Datuk namanya. Bukan asal tua, itu atuk. Selalu dipanggil Upin-Ipin. Atuk, oh atuk. Eko Datuk Gamal Abdul Nasir. Kemudian guru awak sodonya. Beliau guru besar di UIN Suska, Profesor Dr. Munzir Hitami, guru besar tafsir. Ambo dulu dosen asisten beliau waktu mengajar di UIN. Dulu perlu ambo pensiun dari beliau leh. Lalu kemudian di belakang beliau Bapak Polisi mewakili Bapak Kapolres, dan paling tinggi Kapolri. Dan di bawah itu tingkat provinsi Kapolda. Dan di tingkat Kabupaten Kampar Kapolres. Dan paling bawah Kapolsek. Siapa santri tarbiyah Islamiyah yang ingin jadi polisi? Angkat tangan. Surang pun tadi. Mudah-mudahan ado dulu waktu awak di Siko, ado suang polisi awak dari Perti. Nah, jadi nanti kalau ada adik-adik di razia, sobi juga Pak, mau Perti Pak. Sesudah itu ada pula namanya Ustadz Tatang. Beliau ini dari Komisi Informasi di Pekanbaru. Sesudah itu ada pula dari Badan Amil Zakat Provinsi Riau, namanya Ustadz Jamal. Sesudah itu Ketua Perti Kabupaten Kampar, Buya Muhammad Abdi LCMA. Ambo angkatan 98, Buya Abdi 96. Jadi nanti kalau ditanya orang, apa hubungan Ustadz Somad dengan Buya Abdi? Adolah. Ambo 98, beliau 96. Di sebelah Buya Abdi itu adalah Ustadz Samswatir. Beliau alumni Islamic Center Al Hidayah Kampar dan pegawai di kantor Kementerian Agama. Lalu kemudian Buya Dr. Zulkifli, guru kita semua. Beliau dosen di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab, alumni dari IIU International Islamic University. Di dunia ini cuma dua, satu di Islamabad, Pakistan, satu di Malaysia. Dulu universitas itu mau dibuka di Indonesia, Pak Harto tak setuju karena bisikan-bisikan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya tawaran itu diambil oleh Abim, Angkatan Belia Islam Malaysia. Waktu itu dipimpin oleh Datuk Anwar Ibrahim yang sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia. Yang potong ambo besua semuanya. Lagi tengok betul-betul. Di sebelah beliau iko Bapak Edwin. Jadi seriau iko penduduk Riau 6,7 juta penduduk Riau. Anda percaya hitung surang. Dari 6,7 juta kok awak mengutus sampai uang ke Senayan sebagai wakil awak. Kalau di Amerika namanya senator. Kalau di tempat awak namanya DPD. 4 orang yang suara terbanyak seriau. Salah satunya adalah Pak Edwin. Kau ulang. Kalau nampak baleho-balehonya, aku luang. Dan di sebelahnya adalah Ustadz Dr. Buya Sahrul Aidi Ma'azad LCMA, S1 Al-Azhar Kairo, S2 Universitas Al-Bait Yordania, dapat beasiswa dari pemerintah daerah Provinsi Riau. Kenapa Ustadz ingat? Ambo mengajukan tidak dapat. Waktu angko dapat, Ambo masih di Mesir. Ambo WA lah ketua panitianya itu. Pak,
Saya dengar kakak-kakak kelas saya dapat. Saya apakah bisa? Katanya enggak, sebab itu pengiriman wal awwalu wal akhir. Itu 6 pertama dan terakhir. Ketuanya itu masih ingat yang booking. Asal diundangnya enggak mau datang. Ambo enggak dendam, cuma ingat. Beliau anggota DPR RI. Dan di sebelah beliau itu namanya Bapak Repol. Seangkatan sama Ambo di IAIN. Ambo dulu kuliah di IAIN Suska. Waktu itu namanya Susko. Diubah uang itu jadi Suska. Padahal dalam bahasa Arab antara Qaf dengan Ka. Tidak usahlah kita bahas. Nanti kajian tahsin aja. Beliau angkatan 96, Ambo pun 96. Sebelum Ambo ke Mesir. Bapak Repol wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Adapun yang ibu-ibu yang perempuan, Ambo tidak bisa jolehkan satu-satu. Beko kalau Ambo jolehkan, ditonton video kode bini Ambo di rumah. Beko ditanyanya, kok kenal abang katanya. Tapi di siko ada ibu PJ mewakili bapak PJ, ibu PJ Sekda, ada ibu camat, ada ibu Miss Harti. Bu Miss Harti kok anak dari almarhumah ibu Dr. Maimanah Umar. Ibu Miss Harti adalah senator awak. Jadi kalau senator dari Riau kompe uang, nan 2 uang koperti. Nanti boko. Allahu Akbar. Mungkin nan 2 lah itu perti juga, cuma tak tahu apa tidak jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin Ambo sampaikan kini adalah perti ini ormas yang luar biasa. Sampai menjadi menteri-menteri orang-orang perti. Anggota dewan tak usah dihitung lagi. Bagaimana supaya perti ke depan bisa seperti masa lalu, hebat lagi? Maka kita mesti menengok langkah ulama ini. Apa langkah ulama waktu mendirikan Perti? Yang pertama, Perti bukan ormasnya dulu, bukan yayasannya dulu, bukan anggota dewannya dulu, bukan menterinya dulu, tapi Perti adalah berawal dari sekolah, madrasah, pesantren. Pertama, Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Canduang 1925. Yang pertama MTI Jahu. Yang ketiga MTI Syekh Abbas Ladang Laweh. Yang keempat MTI Batu Hampar. Bisa diingat? Tapi ada satu kekurangan orang yang menyebutkan sejarah ini. Ada yang tua, bukan di Sumatera Barat. 1926 MTI Tanjung Baulah. Dari mana Ustaz tahu? Kan ada tulisannya. Nampak? So kalau ditanya orang, Perti itu bukan ormas baru berdiri pondok, bukan. Pondoknya dulu. Jadi kalau mau Perti hebat, sehebat apapun pengurus Perti, sehebat apapun kantor Perti, sehebat apapun jas pengurus Perti, kalau pondoknya tidak hebat, jangan pernah bermimpi Perti menjadi hebat. Maka mesti hebat itu pondok. Jangan tepuk tangan dulu, sebab masih banyak lagi yang akan sampai. Maka mulai dari sekarang, mulailah kita menata pondok-pondok Perti. Sekarang kenapa orang bingung menghadapi medsos, menghadapi ustadz-ustadz yang ada di YouTube? Karena anaknya tidak belajar di pondok Perti. Kalau belajarnya di pondok Perti, tidak akan masalah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Motor siapa bunyi? Ambo kadang kalau tausiah kau terlalu kuat, kadang mobil yang sensornya aku bukan. Ambo sebenarnya bisa tausiah. Ambo ceramah dengan suara lembut tuh bisa. Kita mesti memajukan Perti ini adalah aset kita. Itu sesuatu apa pula? Awaklah makan gelopong lu satu mangkuk.
Suau ndak kau lu. Ya? Jadi Vertigo modal utama dasar bangunannya adalah pesantren. Jadi kalau mau Perti ini bangkit, masukkan anak ke pesantren Perti. Siap masukkan anak pesantren Perti? Ya, bunyinya contoh tidak siap. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Iko kemanakan ambo, anak abang ambo sedang di rumah. Kenapa? Karenanya becokak ju ayahnya. Kenapa becokak? Celana ayahnya digunting sodonya. Ayahnya mengamuk. Celana ku ambo na memboli, kenapa ang potong? Ma asfalla ka'baini finnar. Yang di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi ambo tanya, kemanakan waang anak, kemanakan? Kemanakan waang kau di pondok Perti? Indah. Itulah masalah. Kalau di Pertinya sekolah lah selesai masalah. Memang ada hadis ma asfalal ka'baini finnar. Yang di bawah mata kaki kau memang masuk neraka. Tapi ada hadis lain. Abu Bakar Siddiq kaki celananya juga berlebih. Melapornya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau kaki jubah hamba kau cunda apa? Kata Nabi, anta lasta minal khuyala. Wa anda apa-apa. Sebab kalau yang panjang itu sombong baru masuk neraka. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa. Hadis itu bukan diambil pemahaman dari satu hadis. Iko hadis digabungkan jadi satu, dikaji. Namanya maudhu'i. Itulah yang dipakai oleh ulama ahli hadis. Dari maudhu'i iko barulah diambil kesimpulan. Walaupun lewat mata kaki, kalau indah sombong, indah apa-apa. Kata Imam Nawawi. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata siapa? Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawilil Fatawi. Kata siapa? Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Andailah anak waang masuk di Perti, ndak habislah kaki celana apanya. Bapak yang nanlu datang apa-apa ke rumah hamba, umurnya lah 80 tahun. Istri lah meninggal, menangi. Apa nak pak tangikan pak? Anak ambo Ustadz ada 2 orang. Dek apa anak apa anak 2 orang tu? Ambo maulid dibid'ahkan, ambo berzikir tahlil dibid'ahkan, ambo membaca yasin dibid'ahkan. Sodona nambo buek-buek ko bid'ah Ustaz. Ambo tanya, anak apa tu dulu di pesantren? Indah Pak Ustaz. Nasi sudah jadi tai ayam. Awak umur 80 tahun, awak membawainnya makan, awak membelikannya baju, lah awak tua, awak lo dibid'ahkannya. Ibu cerita bubur joleh. Kan musibah juga. Coba kalau anaknya tadi masuk ke pesantren. Ambo tanya, anak bapak tamat pesantren? Indah. Kalau anaknya tamat pesantren, maksud ambo 2 gondangnya. Kalau indah anaknya tuh bawa ke rumah ambo nan datang ke rumahnya. Tapi ambo ke rumahnya bisa memakan situ. Seandainya Pak itu menjawab, anak saya pesantren Pak Ustaz. Pesantren Perti? Iya Pak Ustaz. Dek apanya gini? Bubahnya Ustaz. Ambo akan datang ke rumahnya, ambo bawakan kitab, ambo tunjukkan masalah membaca Yasin. Tafsir Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Susah mati, bacakan Yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, lagi yang mula mati. Apa hukumnya dibaca bersama-sama? Ko Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah. Wa amma qiraatul idarati, adapun membaca Quran secara bersama-sama mustahabun,
hukumnya dianjurkan, kata Imam Nawawi. Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, la ba'sa bihi, indah apa-apa. Indah apa-apa berarti boleh. Apa kata Imam Al-Buhuti? Kalau bacaan tajwidnya sama, mubah. Kalau bacaan tajwidnya tidak sama, makruh. Sebab apa? Sebab kalau bacaan tajwidnya tidak sama, nandak tahu tajwid, tidak tahu nya salah. Sebab membaca bersama-sama. Jaun, fayakun. Tidak tentunya ini salah. Apa mau dikata? Anak apa iko indah tamat pesantren? Ambo tanya, anak apa nan dua orang menyalah-nyalahkan apa, membid'ah-bid'ahkan apa kok ikut pesantren? Indah Pak Ustaz, sekolahnya umum, lamong bertemu. Bagaimana cara menghibur apa kok? Akhirnya ambo dapat ilham. Pak, seandainya anak apa kok mabuk, sakau, narkoba, pakai ganja, apa susah kak? Susah tak hati apa? Susah Ustaz. Kini anak apa kalau sembahyang kan? Iyo. Ke masjidnya kan? Iyo. Apa kan cuma dibid'ahkan ya kan? Iyo. Apa pilih mana? Anak apa sembahyang dengan anak apa mabuk sakau? Biarlah sembahyangnya Pak Ustaz. Tidak apa-apa dibid'ahkannya Pak. Tidak Pak Ustaz. Tapi yang mau masuk surga kan Pak Ustaz? Masuk Pak Ustaz. Insya Allah Pak masuk surga. Dan surga anak ambo itu memang surga khusus untuk inyo sama guru sama bininya aja Pak. Sebab uang kau tukang kapling surga. Surga nan seluas-luas itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat, seluas langit dan bumi. Adik kaplingnya yang masuk surga itu cuma 3, inyo, bininya, gurunya. Jadi kunci pertama kalau kita mau selamat adalah masukkan anak ke pesantren Perti. Segera daftarkan anak Anda ke pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Bula sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong nanti, kirimkan ke WA Ambo, akan Ambo upload ke Instagram Ambo yang followernya 8 juta. Maksudnya yang belum follow lah. Pesantren itu dasar utama Perti itu pesantren. Jadi kalau ada orang saya mau memajukan Perti dengan menjadi anggota legislatif, bisa, tapi bukan yang utama. Saya mau memajukan Perti, saya mau menyumbangkan gedung yang megah mewah, bisa, tapi bukan yang utama. Sebab jamaah ini tertarik berkembang pesat besar, akidahnya selamat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Amin Al-Ghazali, tarekatnya Syekh Bahauddin Naqsabandi. Itu hanya bisa dipahami orang pesantren. Ambo Pak Ustaz tidak pesantren. Ibu, bapak yang tidak tamat pesantren, tidak usah mendaftar lagi. Sebab tidak akan ditimu di MTI Tanjung Bula. Cukup anak-anaknya saja. Adapun bapak ibunya untuk menembus masa lalu, maka supportlah pembangunan. Itu semennya belum selesai. Mudah-mudahan diakui sebagai alumni MTI, walaupun tidak dalam rapor, tidak dalam nilai, tapi dalam amal jariahnya mengalir insyaallah. Amin. Ambo dulu tidak masuk pesantren MTI Bu ya. Ambo tidak dididik di pondok Bu ya. Ambo tidak di madrasah tarbiyah Islamiyah Bu ya. Ambo sakit hati, maka anak ambo mesti masuk. Jadi nanti tolong dibuat klasifikasi pondok Perti, pondok berafiliasi ke Perti, pondok orang Perti. Pesantren Darussalam Batu Besue yang kinilah pindah ke Kabun, itu Perti. Sebab itu adalah Syekh Buya Alaidin, anak dari Buya Aidarus, anak dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampani, itu Perti. Pesantren Al-Munawwarah itu Perti. Kalau pindah menyebut Perti, awak mesti tahu, maka ikut dibuatkan pesantren Perti, pesantren berafiliasi ke Perti, pesantren ulang Perti, di share di grup-grup awak. Lalu kemudian pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu dipimpin oleh Buya Ahmad Junaidi,
Ustaz kok tahu? Iko orangnya ada sih. Kenapa ndak Ustaz kenalkan tadi? Nyondak di hati. Kenapa nyondak di hati? Mana ambo tahu? Awak mulia di hadapan Allah, bukan di awak di hati. Boleh jadi walaupun nan ceramah kini konan paling tinggi dan dimuliakan orang, disobek Buya Abdi tadi. Abdul Somad ini dijemput pakai jet pribadi, wasonya mau naik kawan. Yang di atas kau belum tentu lebih mulia daripada di bawah. Boleh jadi ampunan di atas kau masuk surga berkat doa uang-uang nan ada nan di bawah. Betul? Betul pula kau. Wong Pertiko jujur-jujur, tulus-tulus, ikhlas-ikhlas. Maka yang punya tanah wakaf, kalau ingin membangun Perti, serahkan. Habis selesai acara kok, datang menghadap ke Buya Muhammad Abdi LCMA. Assalamualaikum Buya. Perti kalau mau maju pondok mesti banyak. Iko tanah wakaf ambo 10 hektar, dan iko 5 hektar untuk pondok, iko 5 hektar kebun sawit untuk biaya operasional. Amin. Itu nan sawit iko ambo wakafkan Buya. Punya siapa? Enggak tahu. Alhamdulillah. Waktu Covid potang, ambo 6 bulan enggak kalau di Pekambau. Online sudah acara. Di apa? Takwik cucu hidung. Swab. Jadi ambo di rumah. Ambo datanglah ke kawan-kawan ambo. Selama iko awak tausiah di tanah lapang, kini awak enggak tausiah tanah lapang. Contoh apa? Kita sisir Pekanbaru, rumah-rumah orang kaya, tunjukkan kamu, awak akan datang. Dari mulai ujung topi Sungai Siak sampai ke Simpang Tigo, sodo rumah orang kaya kami masuk. Kalau ada rumah bapak ibu yang tidak kami masuk, berarti tidak masuk dalam rumah orang kaya. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya Ustaz Abdul Somad. Sekarang tidak membawa nama pribadi. Ini adalah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada tanah-tanah, serahkan. Ini akan mengalir amal jariah. Rumah bapak yang besar tinggal, mobil bapak yang besar tinggal, bini bapak yang besar tinggal. Yang amal jariah kolah. Kami datang, yang pertama kami datang yang tua, yang kira-kira tidak lama lagi hidupnya. Alhamdulillah, diakadkanlah. Saksinya kok mana pergi saksi dia lah balik lah. Ini bersaksi. Ambo serahkan tanah ambo iko kepada Ustaz Somad, disaksikan. Allahu Akbar, dipoto lah, masuk Instagram. Habis itu kami telepon lah BPN, Badan Pertanahan Nasional. Yo, iko tanah ko lah diwakafkan ke Ustaz Somad. Coba tolong cek Pak, iko tanah bermasalah ya. Telepon balik Pak Haji. Pak Haji, rupanya tanah potang itu bermasalah. Dek mau masalah, tu lama kau ambil wakaf kan kemudian. Jadi memang kalau masalah suka duka menimo tanah wakaf. Aduh datang suang lagi, dibukakannya peta 2 hektar. Manonan Buya ndak tunjuk. Ampun Allah. Ondak di atas, ondak di bawah, ondak di tengah, ondak utara, ondak selatan, ondak timur, ondak barat. Tunjuk. Tentu tunjuk. Apa payahnya menunjuk kan? Kok ketambah. Esok datang kami ke situ. Pemuda Pancasila lah bersusun. Rupanya tanah itu bermasalah. Memang kalau awak ustaz bermasalah, punya masalah ajulan dan bersuara awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya tanah kasih tanah ke Perti. Insya Allah tidak akan milik pribadi, itu akan menjadi milik Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kok siapa dulu nama wakafkan tanah kok 1926? Lah meninggal uangnya 1926. Inilah tahun 2023, 3 tahun lagi 100 tahun MTI Tanjung Baula. Awak akan buat peringatan 1 abad MTI Tanjung Baula. Tapi kami menjemput Ustaz Somad nanti ceramah contoh apa? Ambo kok Ustaz yang datang tidak dijemput, balik tidak diantar. Dari dulu sampai kini. Datang suang, balik suang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demi untuk Perti, ambo yakin dan percaya. Kalau ceramah hamba kau didengar oleh uang Perti,
diwakafkannya tanahnya, mengalirlah pahalanya. Ambo sikit banyak dapet itu. Bapak Ibu setuju? Ini bunyinya indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak anggota dewan, bangunkan kelas, bangunkan asrama. Lah ada daftarnya, coba tengok ada tadi nampak anggo balehu yang sudah dibangunkan rusunawa, asrama, kelas ada baca. Bapak DPD, Ibu DPD, perjuangkan. Bapak-bapak ibu yang duitnya banyak, ibu-ibu banyak duit, cincin, gelang, rantai, subang, anting, serahkan ke PRT. Untuk aku disimpan banyak-banyak. Ibu nanti meninggal, diambil dia apa? Untuk modal? Astagfirullah. Nggak boleh awak suuzon. Cincin golang antai ibu itu, kalau ibu meninggal, diambil apa kok? Untuk membuat kebun sawit. Sesudah berhasil, baunya begini lagi. Untuk apa ditinggalkan banyak-banyak? Betul. Iko saudara kita di Palestina sedang, Masya Allah, tabarakallah, minta ambo santri yang uang. Maju ke muka. Ampe uang, dah banyak-banyak. Ampe uang, pegang ujung sorban Ustaz Somad kok, berkeliling untuk mengumpulkan dana ke Palestina. Bukan untuk Ustaz Somad. Ampe uang. Pegang. Yang kotak kau naik ke atas, banyak ikan-ikan godang di atas. Ikan niu. Kalau di bawah kok ikan-ikan pantau aja nampak. Jalan ke apa-apa. Ke ibu-ibu kau dulu. Apa kau ndak ada bawa duit, ibu kau membawa duit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Habis satu selawat. Sekarang selawat yang kedua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah, habis selawat kedua. Ini masuk selawat ketiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup saja untuk salawat. Kalau mau membangkitkan Perti, membangun Perti, memajukan Perti, maka ikutlah langkah-langkah ulama Perti zaman silam. Dengan apa? Membangun pesantren, menghidupkan pesantren, memajukan pesantren. Karena basic dasar pondasi Perti adalah pesantren. Allahu Akbar.
Kenapa Ustaz bertakbir? Menghalau setan. Setan udah mulai datang. Jangan bersedekah tanah, jangan wakafkan. Oh, takbir awak. Nanti mana tahu balik dari siko. Ambo rencana 2 hektar kebun sawit ambo akan ambo wakafkan ke Perti. Datang kawan sebelah. Janganlah, beko diambil dari uang Perti. Allahu Akbar. Itu cara mengusir setan. Tak mempan takbir ayat kursi. Tak mempan ayat kursi, pukulkan kursi juga. Setuju? Oh, setuju pula awak. Yang kedua, kalau mau membangkitkan kembali Perti seperti nostalgia masa lalu, maka uang Perti mesti bertasawuf. Di pesantren hafal Quran, di pesantren hafal hadis, di pesantren hafal arud kawafi, di pesantren hafal Alfiyah Ibnu Malik, di pesantren hafal fikih. Otaknya cerdas, tapi hatinya keras, ego. Maka melembutkan hati, bertasawuf. Maka tidak ada ini di ormas yang lain, hanya ada di Perti. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Naqsaband. Itu ada. Carilah ormas lain. Oh, NU ada Pak Ustaz. NU namanya Jatman, Jam'iyah Ahlul Tarekat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Tarekatnya puluh. Tarekat Darqawiyah, tarekat Idrisiyah, tarekat Sattariyah, tarekat Syaziliyah. Tapi kalau Perti, tarekatnya adalah Naqsaband. Ya. Maka orang Perti yang berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Sunni, belum bersuluk, belum diakui Perti. Uang Perti wajib bersuluk. Siap? Ustaz Somad itu cuma ceramah aja, dia tidak mengajak awak bersuluk. Nanti ambo akan mengadakan suluk akbar Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Siap? Nanti. Kenapa Ustaz belum buat sampai sekarang? Ambo masih menunggu kesiapan Buya Muhammad Abdi, mursyid sekaligus Ketua PC Perti Kabupaten Kampar. Begitu beliau siap, saya akan kosongkan 10 hari. Ingat janji ambo. Kalau ambo kosongkan 10 hari untuk ambo bersuluk, Bapak Ibu siap ikut? Untuk apa bersuluk? Ustaz Somad, orang bersuluk tidak ada membaca Quran. Jadi kalau begitu orang Naqsabandiyah tidak membaca Quran. Bersuluk bukan untuk baca Quran. Kalau untuk baca Quran, bagi datang ke Masjid Ar-Rahman, ngaji sama Ustadz juri musabaqah tilawatil Quran, memperbaiki tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bilahunah. Uang Naqsabandi tidak ada solat sunat. Sebab uang bersuluk bukan memperbanyak solat sunat taubat iyo, tapi suluk adalah menancapkan, memasangkan, menghunjamkan, menyusupkan Allah ke dalam qalb itu. Jadi jangan orang salah paham. Apa tuh orang Perti Naqsabandi bersuluk tak ada membaca Quran? Suluk bukan untuk baca Quran. Baca Quran di luar suluk. Di saat suluk itu adalah menghunjamkan, menancapkan, memasangkan, mengikatkan, mengkobekkan, memasukkan Allah ke dalam kalbu, tangkai jantung. Supaya apa? Supaya dimanapun awak, kapanpun awak tetap ingat. Banyak kini orang menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulutnya nyebut subhanallah, kalbunya tidak ingat Allah. Mulut subhanallah, hati ingat gaji 3 boleh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mulut namanya alhamdulillah, hatinya tidak ingat Allah. Ingat sawit, namanya zikir berondol. Betul. Maka bersuluk adalah menghunjamkan, menancapkan, memasangkan. Ibarat laptop awak, laptop kau belum ada antivirusnya, maka mesti disetapkan.
Itulah yang ditalkinkan ke telinga mursyid, menalkin ke telinga awak. La ilaha illallah. Sudah itu terpasang lahirnya di dalam. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Toga Allah 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 Allah. Wa qu'udan, duduk Allah 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 Allah. Wa ala junubihim, waktu berbaringnya pun Allah Allah Allah. Sampai akhirnya andai awak masuk ke ruang ICU koma, matinya insya Allah dalam la ilaha Allah 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 Allah. Ini tidak bisa diceritakan, dia mesti bersuluk. Lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak pernah, oh balik sobat Namputri, yang satu lagi hilang. Tengoklah uang Perti kalau bersama-sama, dalam hitungan menit terkumpul duit 4 kotak untuk kita kirimkan ke Palestina, insya Allah. Tak ada yang sulit kalau kita berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, berjamaah pesantren. Tapi orang yang di pesantren ini hatinya keras, sombong dengan fikihnya. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan, haddatsana fulan, akhbarana fulan, nabba'ana fulan. Tapi kalau nyebut tasawuf, ini lebih banyak menunduk. Sebab apa? Yang dipandang adalah qal. Tapi berzikir tidak bisa kalau tidak berguru. Ambo menyampaikan tausiah di Jalan Sudirman, di sekolah perawat bidan kesehatan. Selesai acara datang ibu-ibu membawa tasbih kayu. Ustaz Somad, saya mau bertanya 4 mata. Kata Ambo 3 pun bisa. Apa masalahnya? Kenapa ibu tidak tanya tadi waktu di aula? Saya malu Pak Ustaz, banyak orang. Saya mau berdua. 2 tak bisa bu, jadi fitnah nanti. Mesti ada 3 orang. Kalau 5 orang itu saksi 2 orang, Pak Kuah 1, bahaya. Apa masalahnya bu? Saya nih Pak Ustaz ikut majelis zikir. Terus setelah saya berzikir, semua yang ada di balik tembok saya bisa nampak. Kalau saya bawa mobil ke Sumatera Barat, mobil apa yang di balik gunung saya tahu. Semua yang tersembunyi bisa saya lihat. Ai, comeh pula bu. Saya tanya ibu, ibu jawab dengan jujur ya. Iya Pak Ustaz, jangan bohong. Iya. Setelah ibu berzikir nampak yang macam-macam nih, makin ingat Allah atau makin lupa? Terus terang saya makin lupa Pak Ustaz. Saya hanya sibuk ingin menengok apa yang ada di balik dinding. Ibu sedang mengalami kasyaf, tapi bukan kasyaf ilahi. Itu namanya kasyaf syaitan. Siapa guru ibu? Saya tak berguru Pak Ustaz. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah guru. Kelebihan tarekat Naqsabandiyah Perti, dia berguru. Kalau sudah berguru, datang macam-macam. Ini bertanya ke gurunya, Buya, yo, sesudah ambo balik bersuluk 10 hari potang, yo, nampak ambo cahaya Buya. Di mana cahaya itu? Di dalam kamarmu. Jam 2 malam nampak ambo terang. Setengah badan bini ambo bercahaya. Bini Waang sedang memeriksa handphone Waang. Matilah bercahaya. Tidak mudah dia tertipu. Kenapa? Karena dia berguru. Ada mursyidnya. Ustaz, saya udah bosan ngaji fikih sama Ustaz. Saya mau ngaji tasawuf. Saya mau berzikir. Rumah Waang di mana? Rumah saya di Kabupaten Kampar Pak Ustaz. Kau datang ke Buya Abdi, minta talqin zikir kayaknya. Saya di Rokan Hulu Pak Ustaz. Kau datang ke Buya Alaidin, minta zikir. Sebab apa? Sebab uang iko bersanad sampai kepada Sayyidina Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko kelebihan Perti. Tidak bisa awak berzikir suang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang, akulah Khidir. Berapa banyak kini orang mengaku jumpa Khidir. Kamu potong? Kamu buat video pendek. Alhamdulillah sudah berjumpa dengan Khidir. Ada namanya Pak Khidir. Mengaku berjumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun didatangi contoh itu waktunya sedang berzikir. Waktunya berzikir di Masjid Baghdad. La ilaha illallah. Datang. Wahai Abdul Qadir Al-Jilani,
engkau sudah kuangkat menjadi wali-waliku. Semua yang haram halal bagimu, semua dosamu yang sekarang yang akan datang sudah kuampunkan. Apa yang dilakukan si Abdul Qadir Jilani? Ia baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludahnya ke sebelah kiri. Sebab apa? Ia tahu bahwa itu setan. Apa ia tahu setan? Sebab ia mengenal syariah. As-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Awak sejalan antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Maka ndak ada orang pertinan sosek. Mana ada istilah di perti orang tak sembahyang? Di tempat lain mungkin. Kenapa Ustaz orang tak pernah sembahyang? Ini sembahyang di Masjidil Haram. Sembahyang Jumatnya di mana? Masjidil Haram. Kalau di Kampar sembahyang Jumat jam 12.30, Masjidil Haram baru jam 8.30. Sembahyang apa yang di Masjidil Haram? Sembahyang duha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bermursyid, berguru, anaknya lahir, dia tanya, "Buya, siapa yang cocok nama anak ambo ko?" Dia selalu bertanya ke mursyid. "Boilah nama anak waang Abdul Somad." Kini orang tidak ada bertanya ke guru. Nama anak dibuat nama suang. Nama laki, nama bini, tambah-tambahkan. Nama ilmunya cocokologi. Nama laki Sulaiman, nama bini Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman. Apa nama-nama kau? Tapi kalau yang berguru, guru memberi nama. Iko kami nak pindah rumah guru. Apa cara supaya rumah kau tidak diganggu hantu setan? Maka tuan guru pun datang. Iko kami kau nak membuka kebun gotah. Apa cara supaya kebun gotah kau tidak diganggu gajah, tidak diganggu imau, tidak diganggu buayo? Maka datanglah orang menyembelih kambing. Datang tuan mursyid menengok orang. Apa kalian sembelih kambing di tanah itu? Supaya waktu membakar hutan itu apinya tidak berjalan kemana-mana. Maka diminta kepada, hai segala hantu jembalang tanah, mambang laut, mambang bumi, jagolah ikut kepala kambing. Kata tuan guru, tuan mursyid, darahnya saja yang dimasukkan ke lubang. Kepalanya bawa balik ke rumah digulai. Itulah asal muasal kemana-mana acara Ustadz Somad kalau diundang pasti kepala kambing. Kelulu kepala kambing untuk hantu. Siapa yang bisa mengusir hantu? Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Segala hantu lari. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha abi hantu sudah. Dimakan gulai kambing tadi, susah dimakan, berkunang-kunang. Disangko diganggu hantu, uponya kolesterol naik. Kalau tersinggung mendengar ceramah, kenapa condo ceramah Ustaz Somad kok Kediri Ambo? Jangan-jangan menyindir. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad kok satu, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung mendengar ceramah Ambo, balik meninggal. Ibu ada yang tersinggung? Takut orang kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingin pindah rumah, bertanya ke mursyid. Anak lahir, bertanya ke mursyid. Bini lama melahirkan anak, bertanya ke mursyid. Anak lambek jodoh, bertanya ke mursyid. Sampai memotongkan ayamnya pun mursyid. Sampai pada puncaknya, ompek boleh Februari 2020 ompek manonan dicoblos pun bertanya ke boleh. Kita mesti punya data. Berapa jamaah awak? Berapa nalah bersuluk? Jangan sampai susu punya sapi tapi kambing punya nama. Susu apa? Susu kambing padahal punya. Paham? Apanya paham? Masyarakat awak uang perti, ayahnya uang perti, amaknya uang perti, tapi suaranya diambil uang lain. Semangka luar hijau, dalam merah. Paham? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah maka uang bongi kambo. Sebab apa? Sebab ambo bicara masalah politik. Kenapa Ustaz Somad bicara politik? Karena perti tidak bisa dilepaskan dari politik. Walaupun perti tidak Yang pertama kalau mau membangun perti, pesantren. Yang kedua, bersuluk. Yang ketiga,
politik. Ambo mensokong, mensupport uang Perti yang memperjuangkan Perti di politik. DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Karena kita diajarkan dalam Perti mesti peduli kepada politik. Tapi Ambo tidak terjun ke politik praktis. Ambo tidak masuk ke politik. Tapi insya Allah dalam 1-2 hari kok masih ada orang yang percaya kamu kalau Ambo share foto, video segala macam. Sebab apa? Ambo tidak ada kepentingan politik. Ambo tidak ingin jadi apapun. Ambo sampai mati tetap jadi ustadz. Amin. Tapi uang-uang Perti yang memperjuangkan pesantren, yang memperjuangkan tarekat, wajib awak tolong. Betul? Setuju? 14 Februari 2024, jangan sampai tidak pergi ke tempat pencoblosan. Andai ada orang mengasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Yang dicoblos tetap orang Perti. Setuju? Oh, setuju. Tapi Ambola disumpahnya Buya. Tadi pagi habis sembahyang subuh disumpahnya, wallahi, tallahi, billahi, yang pilih uang lain. Ambil duitnya, jangan coblos inya, coblos uang Perti. Sumpah tadi, puasa 3 hari. Siap? Banyak lu aku siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi yang yakin dan percaya, uang Perti kalau dibawain amplop 50.000 tidak akan bergeming. Betul? 50.000 tidak bergeming. 5 juta upel kecil, 500 juta telepon Ambo. Assalamualaikum Buya. Salam. Iku ada dulu uang nak membawain 500 juta. Haram. Awak bagi 2 Buya. Leko kami bahas dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqh Daulah? Ketika kita mencoblos kertas, saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Cetakan Darus Syuruk, sampulnya warna hijau tua, Ambo boli di Mesir, Kairo. Ketika kita sedang mencoblos gambar, kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Ambo bersaksi, uang Iko layak menjadi wakil Ambo. Maka dosa besar di antara dosa besar. 1, syirik. Ada uang kampanye yang syirik? Enggak. 2, durhaka kepada orang tua. Insya Allah awak enggak durhaka. Tapi yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian pal. Hati-hati, sampai boleh Februari 2024. Jangan mencoblos memberi kesaksian palsu. Kalau mau Perti tetap jaya, 3 dasar pilar utama, 3 tungku sejarangan. 1, pesantren. 2, lembutkan hati dengan bersuluk tarekat Naqsabandiyah. Ke atas, politik. Pilih pemimpin yang baik, adil dan amanah. Siap? Nanti kalau ditanya orang, siapa yang acara dalam pelantikan Perti, Perwati, PKMTI? Ambola lamo ikut Perti kok. Nggak tahu ambo Perti itu muannasnya apa. Mau kini tahu punya Perwati. Perti, Perwati. Untuk anak mudanya, kok. Untuk ibu-ibunya, kok. Untuk laki-lakinya, kok. Semangat luar biasa. Apapun masalah-masalah keagamaan nanti akan dibahas. Ambo amat sangat berbahagia dan bangga dengan sudinya Buya Muhammad Abdih tampil sebagai ketua PC Perti Kabupaten Kampar. Insya Allah keilmuan-keilmuan yang bersifat kitab kuning lah di kepalanya, sadonya itu nanti akan keluarlah fatwa-fatwa yang brilian menjadi jawaban buat kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ambo mulai jam 4:30, kini dah 5:30. Jadi ambo togak kok Allah 1 jam. Kalau ambo tambah sejam lagi, ibu siap? Bapak siap? Ambo tidak siap. Ambo sesudah itu akan ke Kabupaten Kampar bersama Pak Repol.
Cuma kok soban tadi yang gue serahkan, sebab soban aku berubah warna kuning. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dapat ambo sampaikan. Banyak kata-kata ambo tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Ambo minta satu orang santri dari MTI Tanjung Boula untuk ambo tanya apa yang ambo sampaikan tadi. Angkat tangan semua, kata. Tak ada siap laki-laki yang perempuan boleh. Spiderman pula siapa? Surang naik kata. Ambo tanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad dan Tigo tadi? Naik kata. Tak ada laki-laki perempuan. Tak ada perempuan laki-laki. Jangan anak gadis lain pula pertanyaan namun nanti. Malu adik-adik kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ambo tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tuan Guru kita, Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan tadi dapat kita terapkan.